Nomor satu itu diberikan himpunan G dengan definisinya adalah elemennya itu A tambah B akar 2 di dalam real. Jadi elemennya ini merupakan bilangan real dengan A dan B nya ini di dalam Q, di dalam rasional. Bagian A diminta untuk membuktikan bahwa G adalah grup terhadap operasi penjumlahan. Untuk membuktikan bahwa dia grup atau tidak, kita harus memahami dulu dua hal. Himpunannya harus bukan himpunan kosong, itu yang pertama. Yang kedua, operasinya harus merupakan operasi biner. Nah, kalau kedua ini sudah terpenuhi, baru kita akan membuktikan aksioma-aksioma pada grup. Ya, poin pertama ini kita ketahui bahwa himpunannya adalah G dengan definisi ini ya. Dan operasinya adalah operasi penjumlahan. Oke. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa G ini merupakan himpunan tak kosong. Cara menunjukkannya bagaimana? Yaitu kita ambil dua bilangan dalam Q, karena definisinya AB-nya di dalam Q. Misal kita ambil A dan B-nya sama dengan 0, maka kita punya bahwa A tambah B akar 2 itu sama dengan tambah 0 akar 2 itu sama dengan 0 di dalam Q. Nah, ternyata ketika kita memilih A dan B itu sama dengan 0, kita menemukan sebuah elemen di dalam G. Nah, maka ini membuktikan bahwa G ini bukan himpunan kosong. Yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa operasi penjumlahannya ini merupakan operasi biner pada G. Untuk membuktikan bahwa penjumlahan ini operasi biner, perlu kita tunjukkan dua hal. Yang pertama, operasinya tertutup terhadap G dan well defined ini. Baik, yang pertama ya, tentang ketertutupan ya. Perlu tunjukkan bahwa penjumlahan tertutup pada G. Definisinya adalah untuk setiap A, alfa, beta di dalam G, dua elemen di dalam G, maka hasil operasinya harus berada di dalam G. Langkahnya berarti kita ambil dulu alfa, beta di dalam G sembarangan. Kemudian kita misalkan bahwa alfanya itu adalah A1 tambah B1 akar 2 dan betanya adalah A2 tambah B2 akar 2 begitu. Maka kita punya alfa tambah beta ini sama dengan alfa 1 tambah B1 akar 2. Oh, ini harusnya dikurung ini ya. Ditambah alfa 2 tambah B2 akar 2. Oke, sampai sini. Kemudian kita tahu bahwa alfa tambah beta akar 2 itu kan di dalam R tadi ya, sesuai definisi G-nya tadi. Bahwa alfa tambah beta akar 2 itu di dalam R. Nah, kita juga sudah tahu bahwa R terhadap penjumlahan ini grup Abel atau grup komutatif. Nah, karena dia grup komutatif, maka kita bisa menukar letak dari B1 akar 2 dengan A2 nya, sehingga kita dapatkan ini kan. Jadi perubahan dari ini menjadi ini itu perubahan yang bukan tanpa alasan, tapi alasannya adalah ini di dalam R, kemudian R-nya grup Abel, maka kita bisa melakukan pemindahan ini. Nah, selanjutnya kita bisa operasikan bahwa A1 tambah A2 ini kita notasikan sebagai A3, kemudian B1 tambah B2 akar 2. Wah, ini sebenarnya harus di ini dulu ya. Ada satu langkah lagi yang menunjukkan bahwa B1 tambah B2 akar 3 akar 2 begitu. Nah, tapi ini langsung saya tuliskan sebagai B3 akar 2. Nah, kita punya berarti hasil akhir dari alfa tambah beta itu A3 tambah B3 akar 2 dengan A3-nya adalah A1 tambah A2 dan B3-nya adalah B1 tambah B2. Oke. Bentuknya sudah sesuai dengan definisi himpunannya ya. A3 tambah B3 akar 2. Tetapi jika sampai sini kita belum bisa mengatakan dia elemen dari G. Mengapa? Karena kita perlu menjamin bahwa A3 dan B3 ini memenuhi syarat yang kedua ini, bahwa A dan B nya di dalam Q.
Nah, penjaminnya nih, karena A dan B di dalam Q, dan kita ketahui bahwa rasional terhadap penjumlahan ini adalah grup, berarti kan dia punya sifat ketertutupan. Kalau dia punya sifat ketertutupan, berarti hasil dua elemennya ini A1 tambah A2 itu pasti di dalam Q. Kemudian B1 tambah B2 juga di dalam Q. Kesimpulannya apa? A3 dan B3 di dalam Q. Maka alfa tambah beta yang sama dengan A2 tambah A3 tambah B3 akar 2 itu bisa dipastikan dia berada di dalam Q karena memenuhi definisi dari himpunannya, yaitu bentuknya adalah A tambah B akar 2 dengan A dan B nya adalah di dalam rasional. Ini sudah terpenuhi. Berarti terbukti bahwa operasi penjumlahannya tertutup pada Q. Mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan dulu, Mbak Alima? Ada yang perlu kurang saya sampaikan? Oke. Yang kedua, kita akan menunjukkan well defined ya. Penjumlahan ini well defined. Ya, well defined ini kita harus mengambil 4 elemen di dalam G. A1, A2, beta 1, beta 2. Nah, dengan ketentuan bahwa alfa satunya ini harus sama dengan alfa 2 dan beta satunya harus sama dengan beta 2. Jadi kalimat ini sampai dengan ini adalah kalimat yang kita ambil, sesuatu yang kita ambil dulu dengan syarat ini. Nah, yang akan kita buktikan nanti adalah alfa 1 tambah beta 1 sama dengan alfa 2 tambah beta 2. Oke. Langkah pertama, kita ambil dulu alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 di dalam G dengan ketentuan alfa 1 sama dengan alfa 2 dan beta 1 sama dengan beta 2. Kita misalkan lagi bahwa alfa 1 ini sama dengan alfa 2, bentuknya adalah A1 tambah B1 akar 2 dan beta 1 sama dengan beta 2 ini A2 tambah B2 akar 2. Kita operasikan bahwa alfa 1 tambah beta 1 sama dengan A1 tambah B1 akar 2 ditambah A2 B2 akar 2. Nah, karena A1 tambah B1 akar 2 itu sama dengan alfa 2, maka kita bisa menuliskan sebagai alfa 2 dan A2 beta 2 akar 2 itu sama dengan B2, kita bisa mengganti dengan beta 2. Oleh karenanya kita punya bahwa alfa 1 tambah beta 1 sama dengan alfa 2 tambah beta 2. Kesimpulannya adalah operasi penjumlahan ini well defined pada G. Misal saya ambil 2 dan 3 misalkan ya. Di dalam N ini. Kalau saya operasikan 2 dan 3 itu seperti ini, apakah ini masih di dalam N? Pernyataan ini masih betul apa tidak, Mbak? Ya, maka yang sifat ketertutupan itu yang ini ya. Ini sifat tertutup. Nah, kalau ada tertutup berarti ada yang tidak tertutup. Nah, contohnya begini. Kalau nilainya saya operasikan menjadi seperti ini, nah, apakah ini masih di dalam N? Ya. Nah, ini ketertutupan itu seperti ini. Ya, kalau ini berarti kan tidak tertutup ya. Oke, sudah nangkap dulu ya maksud dari tertutup ya. Oke. Nah, sekarang bedanya apa dengan well defined? Misalkan saya ambil ini, saya punya himpunannya adalah Q. Ya. Kemudian saya definisikan operasi apa ya? Misalkan star misalkan ya. Operasi star itu operasi bebas gitu. Dengan ketentuan bahwa untuk setiap A per B dan C per D
dalam key. Ya. Jadi operasi start ini didefinisikan sebagai untuk setiap A per B dan C per D dalam key. Nah, ini operasinya didefinisikan sebagai berikut, yaitu A per B star C per D ini sama dengan A tambah B C tambah D. Nah, ini saya mendefinisikan operasi yang satu definisi operasi sendiri begitu ya. Nah, kita lihat apakah operasi ini well defined atau tidak ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ambil, misalkan diambil 2/3 dan 4/5 di dalam key. Ya, sorry. 2/3 kemudian 4/6, 4/5 dan 8/10. Ya, kita lihat bahwa 2/3 itu nilainya sama dengan 4/6 gitu kan ya. Ya. Dan 4/8 itu nilainya sama dengan 4/5 itu nilainya sama dengan 8/10. Nah, sesuai dengan definisi well defined tadi, Mbak ya. Ini kan berarti, nah ini sebagai A1 begitu kan ya. Ini sebagai A2 begitu kan. Kemudian ini sebagai B1 dan ini sebagai B2. Nah, well defined itu begini. Ketika A1 dioperasikan dengan B1 itu harus sama dengan A2 dioperasikan dengan B2. Nah, kita lihat apakah ini memenuhi. Ya, kita lihat bahwa A1-nya adalah 2/3 gitu kan ya, dioperasikan dengan A1 dioperasikan dengan B1 itu berarti 2/3 dioperasikan dengan B1-nya 4/5 ya. Ya, ini kan berarti sesuai definisi ini, maka nilainya adalah 2 tambah sesuai definisi A plus C per C per A plus ini bukan A plus C, sorry. Ini harusnya A plus C B plus D. Nah, sesuai definisi maka kita punya 2 tambah 4/3 tambah 5. Maka kita punya 6/8 begini kan ya. Itu A1 operasikan dengan B1. Sekarang bagaimana dengan A2 dioperasikan dengan B2? Maka kita punya A2-nya adalah 4/6 dioperasikan dengan B2-nya adalah 8/10. Kita punya di sini nilainya adalah 4 tambah 8 6/10 plus 10. Nilainya, oh saya salah mengambil contoh ya, ini nanti sama jadinya ya. Oke, saya salah mengambil contoh sepertinya. 12/18. Oh, 16 ya bawahnya ya. Nah, ini berarti bukan, jangan 2 kalinya ya. Misalkan 3 kalinya itu berarti 12/15.
Oke. Jadi yang saya rubah di sini Mbak Alima, tadi yang saya pilihkan tadi 8/10 ya. Nah, ini saya rubah menjadi 12/15, di mana ini masih terpenuhi bahwa B1 sama dengan B2 ya. Nah, kemudian kita operasikan, kita dapatkan A2B2-nya ini. Nah, dari hasil ini maka didapatkan bahwa A1 dioperasikan dengan A2 itu sama dengan 6/8, itu tidak sama dengan tidak sama dengan B1 ya. Dengan B1 tidak sama dengan 16/21 begitu kan ya. Dimana dia adalah A2 dioperasikan dengan B2. Nah, ini adalah contoh yang tidak well defined. Nah, ini jadi kenapa well defined itu berbeda dengan ketertutupan ya, yang saya pahami ini contoh ketidak well defined-nya itu ini ya, gitu. Oke, bisa diterima ini Mbak penjelasan yang ini, atau ada yang mau didiskusikan dulu satu contoh tentang well defined ini dulu? Baik ya, maka di sini saya mengambil atau membuktikan well defined karena perbedaan pengertian antara tertutup dan well defined di situ. Masih 8 menit lagi ya. Ya, kita lanjut ke 3. Tentang asosiatif, saya kira untuk asosiatif ini bisa ditunjukkan dengan mengoperasikan dari kiri, kemudian mengoperasikan dari kanan, nanti didapat nilai yang sama, maka dikatakan asosiatif, begitu Mbak? Ya, yang asosiatif. Nah, yang mungkin yang penting menurut saya adalah di bagian elemen identitas. Yang pertama kita harus tahu definisinya, yaitu untuk ada suatu E di dalam G, sehingga untuk setiap alfa di dalam G ini berlaku E tambah A dan alfa tambah E sama dengan alfa, begitu kan ya. Caranya adalah kita ambil alfa dan E di dalam G, dengan alfanya adalah A1 B1 akar 2, dan E-nya juga harus dimisalkan sesuai definisi himpunan G, yaitu A2 tambah B2 akar 2. Kemudian kita tuliskan definisi dari identitasnya, yaitu alfa tambah E sama dengan E tambah alfa sama dengan alfa. Kemudian kita tuliskan ulang, ini adalah alfa, kemudian ditambah E, tambah E itu yang A2 B2 sampai sini, kemudian sama dengan E ditambah alfa sama dengan alfa. Nah, kita lakukan penambahan setiap ruas dengan negatif alfa A1 dikurangi min A1 min B2 akar 2 begitu. Nah, sehingga kita punya ini, kalau kita kurangkan sisanya adalah A2 tambah B2. Oh ya, mengapa mengambil ini? Karena yang ingin kita cari adalah E. Karena kita ingin mencari E, maka kita hilangkan dulu alfanya dengan menambahkan ini. Sisanya ini, kemudian yang tengah ini sisanya juga A2 plus B2. Untuk ruas kanannya, maka kita punya A1 min A1 tambah B1 min B1. Nah, sehingga kita ambil saja, karena ini sama, dua ruas ini sama, kiri dan tengah sama, kita ambil salah satu, yaitu A2 plus B2 akar 2, itu sama dengan 0 ditambah 0 akar 2, sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa ternyata
yang kita misalkan tadi akar 2 tambah B2 akar 2 itu sama dengan 0 tambah 0 akar 2. Inilah elemen identitas di dalam G. Kemudian untuk inverse juga sama. Pengertian inverse-nya kan seperti ini ya. Untuk setiap alfa ada alfa inverse sehingga berlaku ini. Nah, jadi urutan identitas dan inverse ini tidak bisa terbalik. Kita harus nyari identitasnya dulu baru inverse-nya ambil. Jadi gitu. Nah, kita sama ambil alfanya ini, ambil alfa inverse-nya ini. Kemudian kita operasikan seperti ini. Sama karena tujuan kita mencari alfa inverse berarti A2 dan B2 ini harus dipertahankan. Untuk mempertahankan kita buang A1 dan B1-nya. Kita tambahkan dengan ini. Nah, ternyata kita punya bahwa A2 B2 akar 2 itu sama dengan min A1 min B1 akar 2. Nah, ini sama dengan negatif alfa. Jadi kita punya inverse-nya dari setiap alfa ini terhadap penjumlahan adalah minus alfa, yakni minus A1 minus B1 akar 2. Nah, berarti punya inverse. Ya, inverse-nya apa? Inverse-nya ya ini. Nah, karena semua sudah terpenuhi, semua aksioma grup sudah terpenuhi, maka G terhadap penjumlahan adalah grup, begitu kan ya. Nah, itu untuk pembuktian grup yang saya pahami.